Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya buat kita semua. Anak-anakku yang soleh, selawat salam juga semoga Allah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi anak-anak atau seorang muslim yang taat mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang bagaimana beribadah yang benar dan betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan hari ini di pertemuan BPI yang sudah ke-17, tentunya ini adalah sebuah rahmat dan hidayah buat kita semua yang pada kesempatan hari ini masih diberikan nikmat sehat, ya, bisa mengikuti kegiatan atau aktivitas belajar serta belajar dan menuntut ilmu di masa PJJ ini, ya. Baik anak-anakku yang soleh, pada kesempatan hari ini kita mulai saja ya pembahasan materi kita ini, yaitu tentang mengkonsumsi makan dengan makanan yang halal dan thayyib. Ya, materi kali ini sebenarnya pernah disampaikan ya tentang makanan yang halal, tapi pada kesempatan hari ini lebih pada bagaimana kita cara mendapatkan dan mengolah makanan itu menjadi makanan yang baik, yang halal dan thayyib. Baik, kita mulai dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan dan minuman halal menjadi perhatian penting untuk umat Islam. Makanan dan minuman halal dan thayyib akan berpengaruh baik terhadap tubuh dan kehidupan seseorang. Demikian pula sebaliknya. Pada hakikatnya semua makanan di bumi ini disediakan untuk manusia. Tapi ada kriteria tertentu yang menjadikan makanan atau minuman tertentu boleh dinikmati ataupun dilarang. Kamu bisa mempelajari dari Al-Quran dan hadis. Makanan dan minuman halal adalah yang dibolehkan untuk dimakan dan diminum menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dalil tentang makanan minuman halal. Ada beberapa dalil yang membahas tentang makanan dan minuman halal. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa dalil yang membahas tentang makanan dan minuman halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal dari dan lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Selain itu dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Dari penjelasan ayat tersebut, makanan dan minuman yang boleh dimakan umat Islam adalah yang memenuhi dua syarat, yaitu halal yang artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara, dan baik atau thayyib yang artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Kategori makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman halal harus memiliki beberapa kategori berikut. Yang pertama, halal zatnya. Hal ini berarti makanan dan minuman halal harus terbuat dari bahan yang halal pula.
tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Contohnya seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Selain itu, makan dan minuman halal harus didapatkan dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum agama akan menjadi haram. Jadi, walaupun kamu mengonsumsi makanan dan minuman yang dari segi zat adalah halal, namun kamu mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, dan lain-lain, maka hal tersebut menjadi haram. Yang ketiga, halal proses pengolahannya. Selanjutnya, makanan dan minuman halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Berikut dalil tentang makanan dan minuman halal dan haram. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging, babi dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak akan dosa. Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Ya, anakku yang soleh, Nawanur, dari makanan dan minuman yang sudah Pak Didin sampaikan, semoga menjadi bahan ya. Kita berhati-hati ketika mengkonsumsi makanan, sehingga tubuh ini tidak memakan makanan yang tidak halal dan thayyib tentunya. Baik, mungkin itu yang bisa Pak Didi sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Kita cukupkan insyaallah ya pada pertemuan hari ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Tapi sebelumnya tetap ya kalian menjaga walaupun PJJ ya, tetap semangat ya, dalam belajar, tetap mengumpulkan tugas-tugas ya pada guru kalian. Dan tentunya anakku yang soleh ya, ketika kalian berada atau berpergian keluar, tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.